Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat yang ke-59 ayat yang ke-23. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha mengaruniai keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha berkuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Maha benar Allah yang maha agung. Surat yang ke-59 ayat yang ke-23. Baik, kembali kita membahas tentang Asmaul Husna. Kali ini yang akan kita bahas adalah Al-Quddus, yang maha suci. Ya, Al-Quddus adalah suci dari kesalahan, suci dari pengerusakan, suci dari kekejaman. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Apa yang terjadi kepada diri kita itu adalah yang terbaik dari Allah untuk kita. Boleh jadi sampai pada diri kita adalah sesuatu yang buruk, tapi menurut Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Boleh jadi juga apa yang terjadi kepada diri kita adalah yang baik, bisa itu yang terbaik juga untuk kita, dan bisa juga itu belum tahu yang terbaik untuk kita. Maka itu bagi kita kembalikan kepada Allah. Apa yang terjadi, maka sesungguhnya itu adalah yang terbaik. Jadi Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah berbuat kerusakan. Allah tidak pernah berbuat zalim. Ya, Allah tidak pernah berbuat yang kejam terhadap makhluknya, terhadap hambanya. Karena Allah adalah maha suci. Allah itu suci dan penuh keberkahan serta terpuji dalam segala kebaikan. Maka itu Allah itu suci dari sifat yang terjangkau oleh indera kita, khayalan-khayalan kita. Mungkin ada merasa kita tidak baik tentang Allah, maka jauhi perbuatan rasa-rasa yang seperti itu. Ada dugaan-dugaan kita kepada Allah, mungkin ada yang berani mengatakan Allah itu tidak adil, Allah itu tidak penyayang, Allah itu tidak peka terhadap kehidupan manusia, Allah itu banyak macam-macam mungkin pikiran kita. Maka itu pensucian Allah dari pemilik sifat yang sempurna sesuai dengan keagungannya. Al-Quddus yaitu terdiri dari 3 aspek kebenaran. Maka itu selalu yang dilakukan oleh Allah itu adalah kebenaran. Aspek keindahan, jadi tinggi ya artistiknya, tinggi keindahannya. Apa, cobalah pandang bagaimana Allah menciptakan alam ini dengan indah. Dan itu penuh kebaikan. Jadi ilmunya Allah, keindahannya Allah, dan kebaikan yang dilakukan oleh Allah. Maka itu Allah adalah Al-Quddus, yang maha indah, yang maha baik, yang maha benar. Zatnya tidak pernah ternoda. Maka itu sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Allah yang tinggi. Tidak ada sifat dan perbuatan Allah yang tercela. Tidak ada ketetapan Allah yang tidak adil. Allah maha memiliki segala-galanya. Allah tidak memiliki kekurangan. Allah tidak mempunyai kejelekan.
baik pada manusia maupun terhadap makhluknya. Kita diperintah mensucikan nama Allah. Sabbihisma rabbika. Maka itu jangan di waktu ada terjadi sesuatu, lalu kita mengeluh. Terjadi hujan, kita mengeluh, hujan ke hujan sehari. Kalau panen ke panen sehari. Kalau gempa hari, gempa ke gempa sehari. Padahal tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali izin Allah. La taroka syai'un illa biiznillah. Kita saja yang tidak tahu apa hikmah-hikmah di balik peristiwa yang terjadi itu. Maka dari itu, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan asma Allah, sucikan zat Allah, dan jangan menyebut nama Allah dalam kondisi-kondisi yang tidak suci. Apakah dalam WC, di tempat-tempat yang tidak suci. Kehendak Allah adalah kehendak kita, bagian dari kita gantungkan kepada Allah, sehingga apa yang kita dapatkan dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan harta kita dari nafsu-nafsu kita. Jauhkan jabatan-jabatan dari nafsu-nafsu kita. Jauhkan pangkat-pangkat kita dari nafsu-nafsu kita. Kenapa? Karena nanti harta, kalau sudah ada nafsu di situ, maka orang akan mempergunakan hartanya dengan cara yang tidak halal, cara yang tidak diridhai oleh Allah, yaitu Al-Qudus yang Maha Suci. Jika orang menggunakan jabatan dengan nafsunya, maka sesungguhnya sekarang dia sedang menggunakan jabatan dengan tidak mengindahkan, tidak mentauladani, ya Al-Qudus. Maka itu apa yang kita makan, apa yang kita minum adalah dari yang halal, yang bersih, dari yang baik, menunjukkan bahwa kita paham ada yang maha kudus di hadapan kita. Maka itu sucikan pakaian kita dari najis, tubuh kita dari berhadas, karena tak mungkin kita bisa dekat dengan yang maha kudus kalau seandainya kita tidak suci lahir dan batin kita. Maka itu di waktu kita mau sholat, sesungguhnya kita akan berdialog dengan Allah yang Maha Kudus. Maka bersihkan pakaian kita dari najis, jauhkan tempat kita sholat dari najis, dan bersihkan tubuh kita baik dari najis dan adas. Maka itu beruduklah sebelum kita sholat, karena kita akan berhadapan dengan yang Maha Kudus. Maka itu yang kita rindukan adalah bagaimana kita bisa bersama Allah yang Maha Kudus dalam keadaan suci lahir dan batin. Selamat, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrul minallah, wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.